kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan akan diikat, berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Nah, ini kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya, banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda ndak lama, besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi, apa kerja, apa kawin, sumpek lagi. Ya kan? Ndak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu ndak pernah seneng full 100%, selalu ada bagian sumpeknya. Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin ndak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak, besoknya sumpek, ini duitnya buat apa, terus gegeran, terus macam-macam. Ndak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan seneng. Maka bahagia itu, katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja, tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar? Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga, jalani hidupmu sesuai fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat ya, di mana menariknya stoikisme khasnya Marcus Aurelius. Orang stoik itu ciri berpikirnya 4. Yang pertama, berfilsafat tidak perlu jelimet, yang penting baik dan manfaat. Nah, ini prinsip luar biasa. Kalau di kita kan kadang-kadang filsafat itu kalau nggak jelimet kan kurang filsafat. Filsafat itu harus rumit. Kalau tidak rumit, tidak filsafat. Prinsipnya stoik kebalikannya. Nggak ada gunanya perumitan-perumitan itu. Yang simpel saja, apa adanya, tapi baik dan manfaat. Di antara yang membuat banyak orang trauma sama filsafat itu kan buletnya itu. Semakin ada tokoh filosof ngomong kok jelimet, semakin kamu puji, wah filsafatnya jeru gue mesti. Ya kan, setiap kali kamu nggak paham kan kamu anggap itu wah dalam itu, kan gitu kamu. Padahal prinsipnya stoik kebalikannya, tidak begitu. Jadi gagasan-gagasan besar itu tidak terlalu penting. Yang penting itu gagasan yang baik dan manfaat. Itu rumus pertama itu. Makanya stoikisme itu mudah dipahami. Kenapa kalian tidak paham? Ya karena bahasa Inggris kebanyakan referensinya, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, stoikisme ini rasanya agak cocok sama dunia timur karena yang ditekankan dimensi internalnya manusia, dimensi dalamnya, dimensi ruhaniyahnya. Termasuk konsepnya tentang kebahagiaan. Orang-orang stoik meyakini bahwa bahagia atau tidak bahagia itu tergantung dirimu yang ada di dalam, bukan tergantung yang di luar diri. Kalau kebahagiaanmu kamu cantolkan pada yang di luar dirimu, percayalah kamu tidak akan ketemu yang namanya bahagia. Saya bahagia Pak kalau besok punya uang banyak. Kamu tidak akan ketemu-ketemu, karena begitu kamu dapat uang banyak, kamu pengen lebih banyak lagi. Kalau saya punya istri cantik Pak, mungkin kamu tidak ketemu bahagia karena yang lebih cantik dari istrimu besok pasti banyak.
Ya mau kamu kawin, ya pas dikawini cantik, nanti lama-lama ya tua dan jelek. Yang lebih cantik pasti banyak. Kalau dasarmu hanya itu, kamu tidak akan ketemu-ketemu sama kebahagiaan. Kekayaan juga begitu. Maka katanya Stoik, yang penting dimensi dalammu. Meskipun gak terlalu cakep, gak terlalu kaya, asal kamu puas, rela, ridho, bahasa agamanya, sudah cukup bahagia. Oke. Kemudian orang-orang Stoik punya pandangan bahwa alam semesta ini kalau dalam agama yang ketiga ini namanya sunnatullah. Ada logos universalnya. Jadi alam ini ada sistemnya dan ada tujuannya. Kenapa kok menurutmu kadang tidak adil, menurutmu kadang tidak imbang, menurutmu kadang tidak cocok? Biasanya kesimpulanmu begitu karena lihat parsial-parsial. Karena lihat satu peristiwa demi satu peristiwa. Kalau kamu baca lebih utuh, lebih luas, sebenarnya semuanya ada skenarionya, ada sistemnya. Itu keyakinannya orang Stoik. Sekali-sekali perlu ada bencana, sekali-sekali perlu ada kesedihan, sekali-sekali itu membacanya jangan diputus di bencana itu saja, di kesedihan itu saja. Bacanya jauh lebih luas, nanti akan kelihatan ada skenario besar. Ada aturan, ya kayak ada yang miskin, ada yang kaya. Itu kan ada main fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang cantik, ada yang jelek. Itu semuanya kan ada struktur besarnya. Kalau cantik semua juga mungkin ada sunnatullah yang akan tidak jalan, jelek semua juga begitu. Oke, kamu sendiri yang bisa nyari contoh banyak. Terus yang terakhir berarti apa? Manusia itu tugasnya ya jalankan fungsimu sebagai manusia. Tidak usah terlalu banyak komplain, terlalu banyak protes, terlalu banyak rekayasa. Malah bulet sendiri kamu nanti. Malah bingung sendiri, kayak Diogenes kemarin loh. Kenapa hidup kita susah? Kita sendiri yang bikin rumit. Jadi jangan dibulet-bulet, kembali ke yang alami-alami, yang natural-natural. Nah, itu maunya orang-orang Stoik. Manusia itu kan yang bikin rumit kan dirinya sendiri. Sebenarnya rumusnya hidup itu kan simpel. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Kalian ngaji kok sambil ngantuk? Kan bingung, Pak saya ngantuk sekali Pak. Ya tidur. Kan simpel. Kamu sendiri yang bikin rumit. Gitu loh. Oke. Kalau enggak punya ya nyari. Kalau yang dicari ada di orang lain ya minta nggak dikasih ya utang. Itu kan rumus simpel sebenarnya. Utang nggak boleh ya dirayu. Ya, nggak bisa ngerayu ya ngerampok. Oke, jadi ada rumus-rumus simpel yang kita bikin rumit sendiri. Dan itu kadang menyusahkan kita sendiri. Jadinya nggak balance hidup kita. Hidup ini ada sunnatullahnya, ada rumus-rumus pakemnya. Ini 4 cara berpikirnya orang Stoik. Sekarang kita lihat Marcus Aurelius, cara dia menerjemahkan gagasan-gagasan Stoik. Saya ambil pertama tentang kehidupan. Malam ini kita banyak ngomong tentang semacam quotes-nya, karena Marcus Aurelius ini tidak meninggalkan karya selain satu buku semacam buku harian yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, judulnya Meditation. Kalian cari, downloadan gratis itu. Masih asli dalam bahasa Inggris. Kalau ada yang pintar bahasa Inggris boleh diterjemah. Dan ini saya potong-potong dari situ, saya klaster-klaster. Cuma tidak bisa banyak karena bukunya tebal, ya kita ambil yang sesuai kadar waktu ngaji kita. Meskipun saya tidak yakin bisa nyampe semua karena banyak.
Jadi hidup ini yang pertama rumusnya katanya Markus, carilah apa tugasmu. Katanya Markus, segala sesuatu, apakah itu kuda atau anggur, diciptakan untuk tugas tertentu, untuk peran tertentu, maka carilah tugasmu sebagai manusia. Sering kan saya singgung ayat afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Itu kan Allah loh yang ngomong. Apa kami ciptakan engkau itu hanya untuk iseng? Pasti tidak. Ada tujuannya. Kejar itu. Yo, Al-Quran banyak ngomong tentang tujuan hidupmu ini. Enaknya karena sayangnya Allah sama kita, kan kita sama Allah langsung ditunjukkan, ini loh tugasmu. Jadi yo kayak misalnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan manusia di muka bumi jadi khalifah. Ini kan Allah langsung ngasih petunjuk, ini lo tugasmu. Maksudnya Markus, yo kamu jalan di tugasmu itu. Setiap hal di muka bumi ini ada perannya, ada tugasnya. Jangan dikacaukan, kamu sendiri juga jangan kacau. Nanti kamu susah sendiri. Oke, teh ini kan dia punya tugas, dibikin jadi minuman. Ya diminum, enggak apa-apa. Manusia yang minum, jangan dibikin kacau. Nanti tehnya kamu pakai ngepel, terus kamu siramkan di karpetnya masjid. Itu jadi kacau, kamu sumpek sendiri. Tidak di situ mainnya teh, dia untuk diminum. Jadi rumusnya hidup pertama, tugasmu apa? Yang harus kamu lakukan apa? Saya sering bilang, enggak usah cerewet tanya, apa Pak? Saya enggak tahu. Enggak, kamu sudah tahu. Begitu kamu tahu identitasmu, sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitu kamu tahu bahwa saya mahasiswa Pak, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa. Di rumah, saya ini anak loh Pak, kamu tahu apa yang harus dilakukan seorang anak. Saya ini tetangga loh Pak, kamu sudah ngerti rumusnya tetangga yang baik seperti apa. Jadi tanya tugasmu apa, jalankan itu. Itu rumusnya orang hidup yang pertama. Dan yang kedua, ndak usah khawatir, ndak bisa. Katanya Markus, manusia pasti mampu melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan. Kalau Allah nyuruh kita jadi khalifah, pasti kita punya kekuatan untuk mengkhalifai alam semesta. Ketika kamu ditakdirkan jadi mahasiswa, pasti memang kamu punya potensi untuk jadi mahasiswa yang baik. Bahwa hasilnya tidak baik, itu berarti kamu kurang maksimal menjalankan tugasmu. Jadi ini rumus-rumus dasar dalam hidup, katanya Markus. Pasti bisa asal kamu tidak manja. Kita kan sering manja, sering cengeng, sering cerewet. Sudah tahu masih tanya. Kita sering mengkritik Bani Israel, Yahudi, kita sering begitu. Orang Yahudi itu kan waktu diperintah ada aja yang ditanyakan. Disuruh menyembelih sapi masih ditanya, kulitnya sapi warnanya apa, besarnya seberapa, itu cerewet. Padahal begitu disuruh membelai sapi aja kan tidak masalah, tapi masih cerewet, tanya macam-macam. Padahal ya sudah ngerti pantasnya membelai sapi itu ya sapi yang semacam apa, kan gitu. Ya sama lah, kadang kayak mahasiswa disuruh bikin makalah berapa halaman Pak, kemudian referensi ini boleh enggak Pak, kamu repot sendiri nanti, salahmu sendiri, cerewet. Coba diperintah, ya Pak, nah kan sudah. Selebihnya kamu mikir sendiri, ijtihad sendiri. Biasanya banyak tanya itu kan maksudnya kamu ingin dapat yang ringan, atau syukur-syukur bisa ndak jadi diperintah. Kan itu. Orang Yahudi itu kan begitu, nawar bolak-balik itu kan maksudnya yo siapa tahu ndak jadi, karena perintahnya ndak jelas. Nah kita sering begitu dalam hidup. Kamu sering ngerti tugasmu tapi ndak jalan, kenapa? Kamu nyari alasan, nyari dalih. Alah Pak, ujian masih lama. Alah Pak, kan segalanya sudah ada garisnya, ada takdirnya. Alah Pak, selalu begitu, nyari dalih.
Terus bekalmu lengkap, katanya Markus. Yang pertama apa? Nggak usah khawatir. Alam ini ada rumusnya, ada sunatullahnya. Jalankan tugasmu sesuai sunatullah. Kenapa harus kamu jalankan sekarang? Karena tidak lama lagi engkau ndak ada. Dimanapun. Hidup ini kan cuma sementara. Kamu dikasih fasilitas hidup yang sementara dengan tugas tertentu. Kalau nanti tiba-tiba kamu dipanggil sama yang ngasih tugas dan tugasnya belum selesai, bisa jadi kamu dikasih nilai C, D, atau E. Kalau kamu dikasih nilai E kan susah. Kalau tidak lulus di kampus gampang. Kalau tidak lulus besok di akhirat, urusannya panjang. Kamu tidak bisa ngerayu-ngerayu karena sudah selesai. Tidak ada remedinya. Besok waktu dihisab di akhirat kan kamu mbok ada ujian susulan. Tidak ada. Sudah selesai. Maka katanya Markus, bekalmu lengkap. Alam semesta menyediakan semuanya, termasuk hukum-hukumnya. Segera jalan karena waktu kita terbatas. Pada saatnya semua akan tidak ada, termasuk Hadrian, termasuk Augustus di kalimat itu. Hadrian ya raja sebelumnya, Augustus raja Romawi pertama yang paling sukses menyatukan kerajaan Romawi. Orang sebesar itu saja juga waktunya limited, terbatas. Kalian ini kan edisi terbatas. Percayalah, Allah tidak menciptakan yang mirip kayak kalian lagi. Bikin yang lain yang lebih cakep-cakep. Terus yang kedua, katanya Markus, fokuslah pada apa yang kamu lakukan karena tugasmu di situ. Ingatkan dirimu bahwa tugasmu adalah menjadi manusia yang baik. Ingatkan dirimu apa tuntutan alam pada manusia. Jadi alam ini kayak mesin besar, ada sistemnya, kamu punya peran. Itu yang dimaksud tuntutan alam. Kalau kamu tidak memainkan peranmu, alam ini akan kacau ritmenya. Dan ketika alam ini ritmenya kacau, efeknya ke kalian lagi, ke manusia lagi. Maka ikuti tugasmu, jalankan peranmu sebaik-baiknya. Lalu jalankanlah tanpa ragu. Jalankan kebenaran, ungkapkan kebenaran saat engkau memahaminya. Cuma ungkapkan dengan baik, dengan santun, tanpa pura-pura. Nah ini apa yang dijalankan? Kebenaran. Menjalankannya dengan baik, dengan santun, dengan tulus, tanpa pura-pura. Itu tugas hidup kita yang pertama. Di meditation itu saya potong-potong rumusnya orang hidup itu ini. Kita ingat-ingat coba ya, ini pedoman hidup kita katanya Markus. Hidup kita itu secara durasi itu sementara, pasti ya, limited. Tidak lama kok hidup kita itu. Sudah tidak ada lagi orang yang usianya mungkin 150 ke atas. Atau 200 lah, tidak ada. Orang sudah 70, 80 itu sudah luar biasa. Malah kasihan orangnya kalau nggak meninggal-meninggal. Loh iya, malah kasihan. Sifatnya berubah. Hidup kita ini karakternya alam di antara yang kita sebut sunatullah tadi berubah. Maka kalau kamu kaku, ritmemu akan kacau. Jangan kaku. Kamu harus luwes. Ketika kamu kaku, sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah, maka yang terjadi ritmemu kacau, jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain. Jadi karakternya hidup ini berubah. Durasinya sementara. Persepsi kita, pemahaman kita sifatnya abu-abu kalau bahasanya
Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran, kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka tadi jangan kaku. Kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi. Kamu tidak berkembang, tidak lebih baik. Padahal kamu harus lebih baik terus. Karena hari ini kamu terbatas, besok batasmu harusnya lebih luas. Jadi persepsi kita ini suram. Kita itu tidak ngerti sangat banyak hal, ngertinya cuma sedikit. Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar juga limited, terbatas. Bukan karena kebenarannya yang terbatas, tapi kapasitas kita yang terbatas. Kemudian persepsi urusan akal ya, pemahaman. Sekarang tubuh kita itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan ya kecil jadi besar, setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusuk. Usia-usia kalian ini mungkin sudah tidak bisa lebih tinggi lagi, tidak bisa berkembang lagi, sudah selesai. Kecuali kamu ikut terapi-terapi minum pil apa itu, nambah tinggi 2 cm itu mungkin ya. Sudah tidak bisa, percayalah, sudah habis pertumbuhanmu. Kamu minum susu pertumbuhan tulang sampai berapa, sudah selesai. Usia-usia kita sudah tua. Jadi, dan grafiknya pasti semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua, tambah kuat, luar biasa, tambah tidak ada. Pasti. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian jiwa kita itu yang karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Soul itu. Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung, mudah dipengaruhi. Akal itu kan, mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang seneng, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang gegeran. Itu jiwa kita selalu begitu. Mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Kemudian 5 yang atas tadi kan serba tidak enak. Terus kamu, kalau gitu saya nunggu takdir, keberuntungan. Tidak, keberuntungan, takdir itu tidak bisa ditebak. Tidak mesti. Di situ ditambahi oleh Markus kemasyhuran. Kemasyhuran itu mungkin kamu mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitasmu sebagai apa. Katanya Markus itu juga tidak pasti. Seterkenal apapun orang, pada saatnya juga lenyap, dilupakan. Jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. Ringkasnya apa? Katanya Markus, hidup ini bagian fisiknya seperti sungai, dia berubah semakin lama semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai, lebih ke bawah. Sementara jiwa kita, rohani kita bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perangmu. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja. Wong hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Wong ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Sering saya bilang bahwa manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah dalam segala aspeknya. Oke, nah
Kalau hidup begitu, kebahagiaan terus. Lah kalau gitu apa harus sumpek? Enggak, katanya Markus. Meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Rumusnya bahagia simple. Yang pertama, pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nagih misalnya. Itu kan sumpekmu kan kamu bawa di sini. Itu detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo gampang lah rumusnya. Duit habis gampang, teman masih banyak. Ya ngampung-ngampung dikit makan ndak apa-apa lah, hutang-hutang dikit pasti boleh. Nilai jatuh, alah semester depan bisa diulang. Ya makalah kok belum jadi-jadi gampang, Google masih sedia banyak referensi. Itu kan lebih simpel. Tergantung pikiranmu. Berarti apa? Sekarang ayo dinikmati. Atau paling tidak, sekarang kan sedang ngaji di masjid. Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan. Jadi sekarang gak usah tak pikir itu. Nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya. Kalau sekarang ya mikir ngaji. Itu kan kamu terus jadi bahagia. Jadi tergantung pikir. Ada urusanmu berat, apapun beratnya, tinggal alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok dulu santai. Lu iso bahagia detik itu juga. Jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu, tapi pikiran. Makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia, dan semuanya ada dalam dirimu. Di mana itu? Caramu berpikir. Misalnya kamu, Pak, saya sumpek hari ini, Pak, orang Indonesia itu loh terpecah dua. Ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Loh yang nyuruh kamu mikir itu loh siapa? Nggak ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu loh. Salahmu dewe kamu menyumpekkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah, itu rumus pertama ya, bahagia dari pikiran. Yang kedua, kebahagiaan akan lahir, hati-hati jangan dicantelkan pada hal di luar dirimu. Katanya Markus, kebahagiaan mereka yang ingin populer tergantung orang lain. Orang yang semacam ini tidak akan bisa bahagia. Orang yang ingin populer berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpek dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok. Karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain. Maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia. Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan akan diikat, berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Nah, ini kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya, banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda ndak lama, besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi apa kerja, apa kawin, sumpek lagi.
Ya kan? Ndak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu ndak pernah seneng full 100%. Selalu ada bagian sumpeknya. Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin ndak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpek, ini duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Ndak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan seneng. Maka bahagia itu, katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja. Tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar? Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga, jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh. Berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Jadi jalannya sendiri yang alami. Ya kayak tadi loh, ya kalau lapar ya makan, haus ya minum, simple, jalan-jalan hidup yang simple, ndak rumit-rumit. Kamu akan bahagia. Ndak usah target macem-macem untuk bahagia di luar diri kamu, nanti akan sumpek sendiri, ndak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrahmu. Ndak usah pakai semboyan. Pokoknya Pak, saya ndak akan kawin sebelum kaya, itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya, cukup segalanya, ya nikah saja. Saya Pak, sebelum 29 misalnya, itu kan banyak yang begitu. Ndak usah lah, bikin rumit sendiri. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalan, ya nikah saja, ndak masalah. Itu hidupmu akan utuh. Oke, yang tadi kebahagiaan. Sekarang menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit. Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Kalau kamu disakiti orang, sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit. Pak, orang itu bikin aku mangkel ya Pak. Salahmu sendiri mau mangkel. Mbok kamu ndak usah mau jengkel, nggak usah mau mangkel kan, ndak jadi dia membuat kamu jengkel. Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Ndak ada orang bisa menyakitimu, ndak ada orang bisa mencurangimu, nggak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau. Jadi katanya Markus, raih kembali kesadaranmu, panggil kembali dirimu, dan bangunlah sekali lagi. Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggumu hanyalah mimpi. Pandanglah kenyataan ini sebagaimana engkau memahami mimpimu. Ya silahkan sekarang didaftar apa yang membuatmu sumpek, membuatmu sakit, membuatmu merasa tak berdaya, membuatmu merasa lemah. Semuanya pasti tidak real. Semuanya bukan sesuatu yang nyata, hanya permainan pikiranmu dalam tanda petik. Nilai jelek, ya nilai jelek itu kan fakta, nilai jelek selesai. Dia tidak harus menyakitimu bahwa kamu besok akan ngulang
kuliah lagi sehingga nilainya jadi baik, ya diulang saja tanpa harus merasa sakit, kan bisa. Diputus pacar, Pak, itu sakitnya luar biasa. Ya wis putus, ya putus saja. Lah kok enak, aku yang diputus kok terus aku merasa sakit, kan double berarti. Kamu mutus aku ya sudah, tapi aku tidak sakit kok. Oh, itu lebih gaya. Iya. Jadi sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur. Pedih hatimu itu dirimu sebenarnya. Tidak bisa engkau membuatku sakit hati, itu tidak bisa. Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit itu. Ada orang maki-maki kamu kayak apapun, kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa. Saya tersinggung loh Pak. Lihat salahmu sendiri tersinggung. Kamu tidak tersinggung itu bisa lah, kok milih tersinggung. Itu kamu milih rasa sakit. Itu maunya Markus. Jadi tidak, sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu. Terus tak seorang pun dapat kalah, baik di masa lalu atau di masa depan. Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki? Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini. Harapan dan kekecewaan. Kecewa itu kan karena masa lalu, harapan itu karena masa depan. Masa lalu dan masa depan itu dua hal yang tidak kita pegang sekarang, tidak kita miliki sekarang. Loh, lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya? Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada? Masa lalu itu kan tidak ada, sudah lewat. Masa depan itu nanti, belum terjadi. Lah kok kita bisa kalah oleh itu, katanya Markus? Harusnya tidak. Jadi kekecewaan dan harapan itu jangan sampai membunuhmu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada jangan menyakitimu. Hidupmu kan di masa kini. Dia tiba-tiba menyakitiku, Pak. Aku tiba-tiba diputus. Kapan? Tadi. Oleh sudah tadi aja, sudahlah. Nah iya kan? Kan berarti masa lalu itu. Meskipun 1 jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu. Meskipun putusnya tadi sore jam 5, kan kamu sudah masa laluku itu kan? Iya. Oke, jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan. Berpikir yang positif. Kayak di kalimat terakhir itu, adalah nasib burukku semua ini terjadi padamu. Padaku sebenarnya itu. Kita kan sering mengeluh begitu. Aduh, nasibku kok jelek ya. Katanya Markus, jangan begitu. Bilang saja nasibku baik, adalah nasib baikku. Di mana nasib baiknya? Meskipun ini terjadi padaku, tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit. Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan. Kalau kamu ada masalah apapun, jangan mengeluh. Bersyukurlah bahwa alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya. Masih diberi kekuatan untuk menahannya. Nah, itu lebih positif. Jadi, sakitilah aku, injak-injaklah aku, jajalah aku, tapi aku kuat. Alhamdulillah aku. Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti, mungkin tidak bisa. Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti itu. Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit, maka segalanya akan selesai. Jadi jangan mau disakiti. Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan kamu terima rasa sakit itu, maka kamu tidak akan sakit. Nah, ini rumus yang kedua. Yo, rasanya sih memang berat, tapi lama-lama dilatih mungkin bisa. Orang-orang besar
Pemimpin-pemimpin besar itu mungkin mereka mampu melakukan ini. Kalau besok kamu jadi pemimpin labil, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Kamu harus punya daya tahan terhadap rasa sakit. Kamu harus kuat mendengarkan, kuat melihat, kuat membaca, kuat memahami, tanpa harus reaktif karena rasa sakit. Nah, itu rumus selanjutnya dalam hidup. Jadi tadi ada kehidupan, kemudian caranya untuk bahagia, dan cara untuk menghindari rasa sakit.